pagi rekan-rekan sekalian. Pada hari ini, kesempatan siang ini, kita akan membahas tentang salah satu produk dari asuransi Bumi 1967, yaitu asuransi kecelakaan diri. Asuransi kecelakaan diri untuk Siagaku, produk paket Siagaku. Mungkin sudah ada yang mengenal ya produk Siagaku kecelakaan diri, mungkin ada yang belum. Nah, makanya kali ini kita akan menjelaskan produk tersebut, benefit apa aja yang diberikan dan hal-hal apa aja yang dikecualikan, dan bagaimana proses mendapatkan asuransi ini, untuk mendapatkan polisi ini. Sebelumnya mungkin perlu latar belakang kenapa mungkin produk ini ada dan produk ini diperlukan. Karena kalau kita lihat di data FLLAJ bangkabelitung.go.id ini, bahwa tingkat kecelakaan di provinsi, kota, kabupaten se-Bangka Belitung ini ada kenaikan. Nah, mungkin sekilas di tahun 2017-2018 ini dan bisa kita jadikan gambaran ya. Setiap tahun itu ada peningkatan. Kalau kita lihat dari 7 kabupaten kota di Provinsi Bangka Belitung ini, memang ada 2 yang mengalami penurunan, yaitu Bangka Tengah dan Bangka Selatan. Sisanya itu mengalami kenaikan. Bahkan yang cukup signifikan itu di daerah Belitung, kemudian menyusul Beltim, kemudian di Bangka Barat, Pangkal Pinang, sisanya di Bangka atau Somalia. Nah, ini ada kenaikan total dari seluruhnya itu adalah sekitar 25% selama tahun tersebut. Data dari Direktorat Lalu Lintas. Terus pihak-pihak yang terlibat di dalam laka lantas itu memang dari berbagai jenis profesi. Yang dominan memang adalah di usia pelajar ini kita lihat. Nah, dari totalnya itu korban itu hampir 117 orang. Dari 185 itu 117 orang adalah mahasiswa atau pelajar. Nah, terus korban juga yang cukup banyak itu ya mungkin nomor setelah itu ya mungkin ada dari pelajar juga, walaupun guru juga ada, juga pelajar juga cukup dominan. Ini cukup disayangkan generasi muda, generasi penerus bangsa harus menjadi korban laka lantas. Untuk variasi usia itu di antara usia 16 sampai 30 tahun. Makanya tadi pelajar masuk, guru masuk. Terus pelaku juga sama, waktu jam kejadian itu yang dominan itu di jam 12 siang sampai jam 6 sore. Mungkin jam-jam pulang sekolah, jam-jam pulang kantor, ya seperti itu. Tingkat kecelakaan di Bangka Belitung ini cukup tinggi. Nah, kalau kita melihat di websitenya Kominfo ya, Kominfo ini menjelaskan dengan bahasa cukup mengerikan, ya cukup lumayan perlu kita jadikan catatan. Untuk setiap jam rata-rata 3 orang meninggal akibat kecelakaan jalan di Indonesia. Faktor penyebab, nah ini faktor penyebabnya perlu kita ketahui adalah 61% karena faktor manusia. Faktor human error terkait dengan kemampuan serta karakter mengemudi. Mungkin belum pandai mengemudi, masih belum punya SIM, jangan-jangan malah belum punya surat izin, sudah mengendarai kendaraan. Terus 9% karena faktor kendaraan tersebut, karena kendaraannya itu tidak layak jalan, tapi tidak laik jalan. Terus 30% lagi disebabkan oleh faktor prasarana dan lingkungan, ya mungkin jalannya berlubang gitu. Atau rambu-rambu lalu lintas di daerah tersebut belum terpasang dengan sempurna. Tapi yang jadi dominan adalah di sini. Faktor human error ini cukup dominan, hampir lebih dari separuh kecelakaan tersebut disebabkan oleh hal ini. Nah, makanya dari sini kami berinisiatif untuk menawarkan salah satu program kami, yaitu produk asuransi Siagaku. Nah, bagaimana cara mendapatkan
produk asuransi atau polis asuransi Siagaku ini. Kita bisa masuk ke website Bumida ya, www.bumida.co.id. Nah, nanti di situ akan muncul produk. Lalu kliklah paketku. Nah, pada saat sudah diklik akan muncul Siagaku. Nah, lalu dikliklah info lanjut. Ketika sudah diklik info lanjut, maka akan terhubung ke salah satu produk atau brosur Siagaku. Nah, ini mungkin yang akan kami jelaskan. Di sini adalah SPPA atau surat permohonan penutupan asuransi Siagaku. Nah, rekan-rekan bisa mendownloadnya. Ya, silakan mendownload di sini mungkin. Nah, setelah di-download nanti boleh di-print ya. Terprint nanti bisa diisi data-data di sini. Nama lengkap, alamat, sesuai KTP, pekerjaan ya kan. Pekerjaan baik itu swasta, apakah PNS ataukah bisnismen, wirausaha gitu, seperti itu. Penghasilan juga harus dicantumkan di sini. Maksudnya nilai total penghasilan dalam 1 tahunnya itu berapa. Kalau ada email tolong dimasukkan juga. Nomor telepon atau nomor HP. Umumnya orang akan mengisi nomor HP. Kenapa ini perlu? Pada saat nanti di tahun berikutnya, karena polis asuransi ini kan berlaku 1 tahun. Nah, pada tahun 2021 masuk, pada tahun 2022 nanti akan habis. Nah, pihak asuransi Bumida akan menginformasikan, baik mungkin itu melalui SMS atau WA nanti seperti itu. Jadi agar 1 bulan sebelum polis jatuh tempo, kita sudah mengingatkan kawan-kawan untuk memperpanjang polis asuransinya. Nah, nanti di sini data calon peserta. Ini nama pemegang polis, misalnya bapaknya si A. Nah, si A juga mengisi di sini tanggal lahir ya. Jangan lupa nanti si istrinya, mungkin anaknya gitu ya. Ini peserta ini maksimal 3 orang anak yang bisa dimasukkan. 3 orang anak yang bisa ikut asuransi. Mungkin bisa juga dipecah kalau misalnya anaknya ada 10 orang ya mungkin ya. Nanti dipecah lagi ke beberapa polis lainnya seperti itu. Terus nama dari data ahli waris. Ahli waris bisa jadi kakeknya mungkin, atau kalau suaminya yang masuk istrinya, kalau anaknya mungkin orang tuanya seperti itu ya. Itu mungkin yang perlu diisi di sini, bisa 1 orang, bisa 4 orang maksimal. Terus paket. Nah, ini paket nanti ada paket Siagaku kelas 1. Paket PS1 sampai PS5. Periodenya kita masukkan misalnya hari ini tanggal 10 Maret 2021 sampai dengan 10 Maret 2022. Ya mungkin ini akan menentukan kapan tertanggung meminta atau nasabah meminta polisnya diterbitkan. Jangan lupa tanggal, juga tanda tangan bahwa apa yang kita sampaikan ini adalah benar. Di sini bisa dibaca bahwa paketnya ini yang bertanda tangan di bawah ini menyatakan bahwa keterangan di atas adalah benar dan saya telah memahami terhadap ketentuan program asuransi Siagaku. Bila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam pemberian data, maka saya menyadari sepenuhnya bahwa kekeliruan tersebut dapat mengakibatkan gugurnya hak saya untuk memperoleh jaminan maupun manfaat program asuransi Siagaku. Nah, seperti itu. Jadi bila data-data yang kita sampaikan itu tidak benar, tidak valid, tidak sesuai dengan ketentuan ya yang telah disepakati, yang sudah dijelaskan, maka polis ataupun tuntutan untuk pembayaran klaimnya menjadi gugur seperti itu. Nah, ini mungkin nanti diisi oleh pihak marketing atau agen asuransi Bumida ya. Terus kalau untuk penjelasan berikutnya itu adalah asuransi Siagaku ini pertama bebas biaya administrasi. Kedua, kwitansi klaim dapat berupa fotokopi ya. Fotokopi yang dilegalisir tetapi bukan fotokopi saja. Nah, manfaat pertama bebas biaya administrasi ini seperti contohnya polis, biaya polis dan biaya materai. Jadi rekan-rekan atau kawan-kawan tidak perlu lagi membayar itu, jadi digratiskan. Kwitansi fotokopi legalisir. Jadi misalnya kawan-kawan punya dua asuransi.
Nah, bisa double claim jadi intinya. Di sini Siagaku ini memfasilitasi untuk hal tersebut. Jadi bisa klaim di dua asuransi, misalnya di asuransi A itu dimintain kwitansi atau data-data dokumen-dokumen yang aslinya, tetapi di Bumida cukup yang fotokopian tapi dilegalisir tadi. Untuk kantor pusatnya kita ada di Jalan Walter Mangensidi. Tapi kalau untuk di Provinsi Bangka Belitung yang saat ini kita berada ya, itu kita ada di Jalan MH Muhyiddin nomor 118, atau tepatnya kalau umumnya orang tahunya di depan SMP Negeri 1. Ya, mungkin itu tidak terlalu asing lah bagi kawan-kawan yang tinggal di Provinsi Bangka Belitung. Ini tepat di tengah kota, posisinya sangat strategis, dekat dengan Masjid Jami ya. Terus Bumida ini juga perusahaan yang terdaftar dan diawasi juga oleh OJK atau Otoritas Jasa Keuangan. Jadi tidak sembarangan, dan juga kantor cabang kami itu ada sekitar 45 kantor cabang, baik yang konvensional, bila kawan-kawan yang tertarik dengan atau yang berminat dengan yang bersyariat, kita juga ada produk-produk asuransi yang syariah seperti itu. Jadi semua ada, jadi tinggal pilih kita. Dan kita juga produk asuransi yang kita jual itu ada lebih dari 90 macam produk. Ini salah satunya yang kami jelaskan. Nah, benefitnya apa aja sih di Siagaku ini? Manfaat asuransinya. Manfaat asuransi ini pada pokoknya adalah asuransi kecelakaan diri, ya kan? Nah, itu ada 3 pokoknya itu di sini. Pertama adalah jaminan meninggal akibat kecelakaan. Terus jaminan cacat tetap akibat kecelakaan juga. Terus jaminan biaya pengobatan akibat kecelakaan. Nah, ini 3 poin yang paling pokok. Paling pokok. Terus ada manfaat tambahan ya. Tambahan atau plus. Itu berupa santunan. Ada santunan biaya pemakaman akibat kecelakaan maupun meninggal dunia biasa. Jadi kalau nasabah yang ambil polis ini, ya kan, pada saat dia ikut berasuransi dalam selama periode asuransi masih aktif, gitu, dia meninggal dunia biasa, misalnya sakit jantung tiba-tiba meninggal, gitu, kita akan memberikan santunan untuk pemakamannya. Tapi santunan kecelakaannya dia tidak mendapat, karena ini harus untuk akibat kecelakaan ya. Tapi dia kalau kecelakaan menyebabkan akibat meninggal, dia dapat 2 santunan ini, yang nomor 1 dan nomor 4 seperti itu. Terus santunan biaya ambulan, santunan biaya ekspatriasi. Nah, ekspatriasi ini apa? Bila jenazah si tertanggung atau nasabah ini meninggal di luar negeri, misalnya dia lagi jalan-jalan lah ke Singapura, Malaysia, atau ke mana, Vietnam mungkin, tiba-tiba di sana dia mengalami kecelakaan lah, tabrakan atau apalah, lagi mengendari kendaraan di sana, mungkin karena jalannya tidak fasih ya, tidak tahu, dia mengalami kecelakaan lah. Nah, itu untuk mengantarkan jenazah dia dari tempat kejadian atau negara luar negeri tersebut ke Indonesia, kembali ke tempatnya, itu kita akan memberikan santunan. PTC itu adalah yang nomor 7, itu adalah alat bantu. Alat bantu misalnya berupa mungkin tongkat lah, itu kan ada tongkat kalau dia patah kakinya, mungkin dia anti amputasi, atau mungkin kursi roda seperti itu. Nah, terus ada lagi yang nomor 8 adalah pengurusan dokumen kecelakaan dan kematian. Dokumen kecelakaan dan kematian. Jadi dalam proses untuk melakukan klaim ini kan biasanya kita mengurus ke kelurahan, ke RT, ke polisian, segala macam. Itu biasanya ada biaya-biaya yang mungkin timbul atau muncul. Nah, itu dokumen-dokumen untuk mengeluarkan biaya dengan dokumen tersebut bisa melakukan klaim juga ke pihak Bumida. Nah, nilainya maksimal 100.000. Terus santunan rawat inap akibat kecelakaan ya, sekali lagi. Akibat kecelakaan yaitu maksimal 7 hari dalam 1 tahun. Jadi boleh dalam 1 tahun, Januari terjadi kecelakaan selama 2 hari, mungkin rawat inap. Terus di bulan Juni 2 hari, mungkin seperti itu. Di bulan apalagi Juli terjadi lagi di bulan Desember. Tapi maksimalnya selama 1 tahun adalah 7 hari. Dan itu per harinya itu dihitung 150.000 rawat inapnya. Jadi di sini kalau kecelakaan dia dapat lagi, dia untuk rawat inapnya ya. Terus untuk biaya pengobatan dia dapat. Jadi ada 2 poin yang dia dapatkan kalau kecelakaan dan butuh rawat inap.
di rumah sakit tersebut. No claim bonus, poin 10 ini apa? No claim bonus bila selama 1 tahun berjalannya polis ini tidak ada klaim ya. Bumida akan memberikan potongan diskon di tahun berikutnya itu 10% sebesar. Tapi dia harus perpanjangan di tahun berikutnya. Jadi misalnya preminya itu 100.000, berarti dia hanya membayar tahun depannya adalah 90.000 misalnya. Nah, biaya administrasi tadi sudah dijelaskan bahwa biaya polis dan meterainya digratiskan seperti itu. Nah, paket ini terdiri dari PS1, paket siaga 1 sampai paket siaga 5. Nah, beda premi, beda benefit tentunya. Kalau yang ini contoh individu lah, misalnya premi asuransinya itu ada umum, ada khusus. Kalau khusus ini, umum atau khusus ini, bila nasabah itu memiliki polis asuransi selain Bumi Siagaku ini, saya udah mengambil nih polis asuransi motor atau asuransi mobil gitu ya. Kawan-kawan udah membeli nih polis asuransi yang lainnya, misalnya rumahku misalnya, atau mobilku atau motorku misalnya. Nah, ketika mengambil polis asuransi Siagaku ini, preminya akan dapat diskon nih Rp105.000 untuk PS1. Tapi kalau untuk PS5 misalnya ngambil karena anggap kecil banget sih ini benefitnya cuma segini. Nah, tapi kalau pengen yang gede ya 62 juta ya dia akan dapat potongan dari 315 menjadi 284.000. Ini cukup lumayan, setahun kita bayar, bukan per bulan ya. Ini asuransi umum ini tidak dibayar bulanan, dia bayar tahunan. Dan satu lagi, dia tidak ada uang kembali, tidak ada dalam bentuk investasi, tapi benar-benar asuransi murni. Jadi tidak ada lagi namanya tabungan, investasi, pengembalian. Nah, di sini yang perlu dipahami. Dan preminya juga terjangkau. Nah, ini untuk individu. Kalau dia suami istri bisa masuk ke sini juga sama. Nah, preminya akan meningkat, gitu ya, bisa hampir 2 kali lipat. Kalau dia punya anak 1, K1 ini dia akan mendapatkan premi segini. Terus K2 dan K3 seperti itu. Bila satu keluarga, suami istri dan 3 orang anak, itu preminya kalau dia ini umum itu 525.000. Kalau dia dapat diskon karena dia sudah punya polis selain Siagaku, ini misalnya, itu dia dapat potongan lagi sekitar 473. Itu lumayan banyak sih, hampir 50 ribuan kita dapat potongan diskon. Nah, di sini kita akan menjelaskan lagi untuk usia. Nah, usia yang dikategorikan anak-anak dan usia dewasa yang wajib memegang polisnya ini adalah orang dewasa. Jadi harus orang dewasanya ikut dulu asuransi, baru anak-anak bisa mengambil polis Siagaku ini seperti itu. Nah, kalau usia anak-anak itu 1-17 tahun, dia terkategorikan masuk ke anak-anak. Terus di atas itu dia udah dewasa seperti itu. Dia sudah harus mempunyai polis sendiri. Jadi kalau ada anaknya yang udah di usia 18 tahun, maka dia harus berdiri sendiri polisnya, tidak masuk di dalam satu keluarga lagi seperti itu. Nah, untuk penjelasan lainnya mungkin bisa diinformasikan seperti ini mungkin ya, untuk benefit lah ya mungkin ya. Benefitnya tadi misalnya PS1 lah kita ambil dengan premi 115.000, dia belum punya asuransi lainnya misalnya. Nah, dia mendapatkan apa sih di situ kalau dia sudah membeli polis asuransi Siagaku ini? Dia pertama akan mendapat kecelakaan diri tadi sebesar nilai jaminannya adalah 22 juta. Terus kalau dia cacat tetap, kalau poin nomor 2 ini kan cacat tetap nih. Cacat tetap itu seperti apa sih? Cacat tetap itu maksimal yang akan diganti 22 juta. Cacat tetap itu bukan cacat sementara ya, cacat permanen. Ya gambarannya itu kemungkinan seperti amputasi lah. Dia udah nggak bisa lagi berfungsi selamanya. Dan yang menentukan permanen atau tidaknya itu nanti adalah dokter. Terus biaya pengobatan ya, akibat kecelakaan ya. Pengobatan akibat kecelakaan per kejadian ya ini. Per kejadian itu 2.200.000
per kejadian. Jadi misalnya Januari kecelakaan, Februari kecelakaan lagi, terus Maret kecelakaan lagi, selama tiap bulan dia kecelakaan. Dan setiap kali kejadian kecelakaan itu yang kita ganti adalah 2.200.000. Bagaimana kalau kwitansinya cuma 1 juta, ya kita bayar 1 juta. Tapi kalau dia lebih bagaimana? Misalnya 5 juta, ya kita bayarnya maksimal kwitansi itu maksimal plafon yang diambil paketnya seperti itu. Kalau 5 juta dia ngambil yang paket yang PS1, ya dia akan dibayarnya 2.200.000. Tapi kalau yang diambil ada paket yang satunya lagi, paket yang PS5, ya itu dia dijamin 6.200.000, malah masih lebih seperti itu. Keuntungan makin tinggi benefit yang kita ambil, semakin besar benefit klaim yang kita terima nantinya. Terus biaya pemakamannya juga kita dapatkan 750.000. Nah, terus biaya ambulan 250.000 seperti itu. Terus biaya ekspatriasi 1 juta, biaya protesis 1 juta, biaya pengurusan dokumen 100.000, biaya rawat inap per harinya 150.000 selama 7 hari maksimalnya, ya seperti itu. Nah, ini beberapa benefit yang kita diterima pada saat mengambil PS1, ya. PS1 dengan premi 115.000 per tahun, ya, per tahun. Ya. Kalau dihitung per bulannya nggak nyampe 10.000, ya mungkin cuma 8.000 atau 9.000. Ya, sisihkan uang segitu untuk membeli polis ini sangat tidak terlalu berat bagi kita, ya. Pada paket siagaku ini pengecualiannya adalah pertama yang tidak di-cover adalah kelainan bawaan, penyakit-penyakit yang sudah dibawa sejak lahir, mungkin ada sakit jantung, epilepsi, atau yang sudah dibawa sejak lahir atau yang muncul sebelumnya, gitu. Diabetes itu mungkin jelas tidak akan di-cover oleh asuransi, apalagi ini asuransi kecelakaan diri. Penyakit seperti itu yang menyebabkan meninggal dunia, penyebab utamanya tidak di paket siaga. Terus bunuh diri atau usaha bunuh diri atau mencederai diri. Jadi pada saat melakukan aksi bunuh diri atau melakukan siaga juga tidak mengcovernya. Biasanya ini disebabkan mungkin di sebuah wilayah suatu tempat itu ada pabrik, maka biasanya warga setempat itu akan melakukan klaim ke pabrik tersebut, limbah B3 misalnya seperti itu.
sungai dialirin oleh zat-zat kimia yang dibuang sembarangan menyebabkan warga sekitarnya mengalami penyakit atau mengalami kerugian cedera badannya. Nah, itu bisa dituntut oleh pihak-pihak di daerah tersebut ke pabrik tersebut, tapi bukan ke asuransi. Asuransi kita akan siaga ini hanya mengcover untuk kecelakaan diri tadi. Terus 7, psikotis, yang melainkan kelainan mental, stres atau syaraf. Jadi orang-orang yang mengalami gangguan jiwa seperti ini tidak bisa diasuransikan pertama tentunya ya. Dan kedua, bila dia diasuransikan, bila terjadi pada saat itu dia mengalami gangguan itu, dia dikecualikan klaimnya. Terus yang nomor 8, pengecualian yang tercantum di dalam polis asuransi kecelakaan diri. Jadi di dalam klausulanya asuransi polis standar asuransi kecelakaan diri Indonesia itu ada poin-poin yang dikecualikan. Nah, ini mencantumkan hal tersebut seperti itu. Mungkin itu saja yang bisa saya informasikan terkait asuransi produk siagaku pada kesempatan ini. Bila ada rekan-rekan yang ingin bertanya atau ingin berkonsultasi lebih lanjut, silakan menghubungi ke nomor telepon 085777180981 dan boleh juga berkomentar di kolom channel kami ini. Semoga apa yang kami sampaikan dan kami sharingkan ini bisa membawa kebaikan dan informasi bagi rekan-rekan sekalian, terutama bagi kawan-kawan yang sedang mencari produk asuransi kecelakaan diri yang dengan premi yang terjangkau. Dan juga saya informasikan bahwa produk ini juga bermanfaat bila punya karyawan yang mungkin ya membutuhkan asuransi siaga seperti ini. Nah, silakan segera menghubungi pihak Bumida. Dan Bumida ini tidak hanya ada di Bangka Belitung ya, hampir di seluruh provinsi ada, dan agen-agennya tersebar di seluruh Indonesia. Silakan menghubungi kami atau menghubungi saya bila memang manfaat dari yang kami sampaikan ini bisa memberikan sesuatu kebaikan bagi kita ya, seperti itu, dan kalian kawan-kawan rekan-rekan membutuhkannya dan ingin berkonsultasi, kami siap membantu. Demikian disampaikan. Terima kasih. Bila ada yang salah, mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.